Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan menyampaikan materi akuntansi khusus pada topik jurnal penyesuaian. Ada beberapa macam jurnal penyesuaian yang di akuntansi jasa. Ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Khusus pada video ini kita, supaya durasi tidak terlalu panjang, kita akan fokus pada topik beban yang telah dibayarkan. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk memberi dukungan berupa subscribe, like, dan komentar. Nanti di tengah-tengah ada kuis juga. Siapa yang sudah menguasai bisa menjawab di komentar. Khusus untuk muridnya Pak Win, bisa tulis jawaban. Siapa yang deskripsi atau argumennya paling baik, maka akan mendapat nilai. Baik, kita mulai. Untuk beban yang sudah dibayar, jadi transaksi pencatatan pembayaran beban itu ada dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan harta, yang kedua pendekatan beban. Seperti apa pendekatan harta itu? Jika transaksi pembayaran beban dicatat dalam jurnal umum dengan pendekatan harta, maka bunyi jurnalnya adalah ada kata-kata di muka di dalamnya. Jadi misalnya di sini beban apa ya, beban apa, misalnya beban asuransi, beban sewa, ada kelanjutannya beban apa gitu ya, dibayar di muka. Boleh juga langsung disebut jenis bebannya, misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, begitu ya. Jadi debitnya adalah ini yang ada kata-kata di muka, kreditnya adalah kas. Boleh asuransi. Nah, bagaimana kalau pendekatannya adalah pendekatan beban? Apabila pencatatan pembayaran beban langsung diakui sebagai beban, maka bentuk jurnalnya seperti ini. Ini jurnal umum, bukan jurnal penyesuaian. Jadi debitnya adalah beban, kreditnya adalah kas. Beban apa? Nanti tinggal ditulis. Barangkali lebih jelasnya saya rangkum menjadi begini. Kita langsung ke jurnal penyesuaian ya. Apabila jurnal penyesuaian untuk bebannya itu jika dicatat sebagai beban dibayar di muka atau pendekatan harta tadi, maka jurnal umumnya tentu akan berbunyi begini. Untuk sewa, sewa dibayar di muka berapa, kas, kredit, gitu kan. Nah, jurnal penyesuaiannya sebenarnya cukup mudah untuk membuatnya. Yang posisi debit, jadi kalau misalnya yang disesuaikan ada di posisi debit, maka dia akan dipindah ke kredit. Nanti pasangan barunya kita buang kata-kata di mukanya sehingga menjadi beban seperti ini. Beban sewa, jadi yang sewa dibayar di mukanya dia pindah ke kredit ya. Kemudian di sini tercatat adalah beban sewa. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, berapa angka yang akan ditulis? Jika menggunakan pendekatan harta, ada kata-kata di muka begini, maka angka yang ditulis di sini adalah angka yang sudah terpakai atau angka yang sudah menjadi beban. Gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, misalnya di sini kasusnya adalah beban asuransi. Jurnal umumnya berbunyi asuransi dibayar di muka. Boleh di sini ditulis beban asuransi dibayar di muka. Boleh ya. Yang singkatnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya ini dibuat jurnal penyesuaian, biasa saya singkat JUPE biasanya ya. Ya sama dengan tadi, ini akan pindah ke kredit. Pasangan barunya kehilangan muka, dia menjadi beban. Jadilah seperti ini. Beban asuransi debit, asuransi dibayar di muka, kredit. Kemudian kita akan lanjut bagaimana membuat jurnal penyesuaian jika transaksi itu langsung dicatat sebagai beban. Jadi kasusnya seperti ini. Dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai beban, tentu jurnal umumnya akan berbunyi begini. Kalau sewa ya, beban sewa debit, kas kredit. Kalau asuransi berarti beban asuransi debit, kas kredit. Terus bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Sama dengan tadi, dibalik saja. Karena yang disesuaikan adalah beban sewa yang awalnya posisi debit, maka dia akan pindah ke kredit. Ini juga sama. Awalnya debit, dia pindah ke kredit. Dan dia punya pasangan baru. Jadi pasangannya bukan kas. Pasangannya apa? Pasangannya dikasih kata-kata muka. Nah, seperti ini.
Jadi sewa dibayar di muka itu sifatnya seperti piutang. Demikian juga asuransi dibayar di muka itu sifatnya seperti piutang. Karena kita bayar duluan, sedangkan fasilitas atau jasa belum kita nikmati. Nah, supaya tidak penasaran, kita langsung contoh ya, kita langsung contoh saja. Ini saya ambil contoh SBMPTN 2015 soal kodenya 773. Bentuk soalnya begini ya. Cuman di sini kalimatnya agak ambigu ya. Coba dibaca ya. Pada tanggal 1 Oktober PT ABC membayar di muka, bayar di muka ya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini kalau nggak jeli membaca seperti ini bisa ambigu, bingung. Makanya soal ini saya ubah kalimatnya menjadi begini. Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC membayar beban asuransi nilainya 12 juta untuk 1 tahun ke depan dan dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Berarti ini menggunakan pendekatan harta. Ya, nulis jurnal umumnya kan debit asuransi dibayar di muka, kredit kas senilai ini. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Nah, pertama kita akan buat jurnal umumnya dulu. Jurnal umumnya kan begini. Jurnal penyesuaiannya seperti tadi, ini akan dibalik. Ini akan pindah ke kredit. Debitnya apa? Debitnya kehilangan muka, dia akan menjadi beban. Ya, maka hasilnya menjadi begini. Nah, mungkin yang bingung, dari mana angka 3 juta itu? Baik. Yang kita catat seperti di awal tadi saya sampaikan, apabila menggunakan pendekatan harta, ya, menggunakan pendekatan harta, ada kata-kata di muka ini, angka yang ditulis dalam jurnal penyesuaian adalah yang sudah terpakai, sudah menjadi beban. Di sini transaksi 1 Oktober. Jurnal penyesuaian dibuat 31 Desember. Berarti yang sudah menjadi beban adalah periode awal Oktober sampai akhir Desember. Jadi Oktobernya dihitung ya, Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3 bulan yang menjadi beban, sehingga ngitungnya ya 3/12 kali ini. Atau dengan kata lain, jika 12 juta ini adalah untuk 1 tahun, ya untuk 1 tahun, berarti kan per bulannya 1 juta. Kalau 3 bulan, ya 3 juta. Sudah, gitu saja, selesai. Ya, mungkin penjelasan detailnya seperti ini. Oke ya, kita akan lanjut lagi contoh yang lain. Neraca saldo untuk sewa dibayar di muka. Kembali, ini adalah soal pendekatan harta. Ada kata-kata di muka. Berarti angka nanti yang ditulis adalah angka yang sudah terpakai dan menjadi beban. Transaksi terjadi April. Desember kita hitung. April sampai Desember. Yang cepat itu caranya gini. April itu kan bulan 4. Berarti yang belum terhitung adalah bulan 3. 1 tahun 12 bulan. 12 kurangi 3 berapa? 9. Berarti 9 bulan. Jika 1 tahun 6 juta berarti per bulan 500.000. 9 bulan berapa? Ya 500.000 kali 9, 4.500.000. Maka kita akan membuat jawabannya sebagai berikut. Nah, gampang kan ya? Jadi dia debit. Nah, di sini sudah ditulis debit, maka dia akan pindah ke kredit. Pasangannya kehilangan muka. Ya, penjelasannya seperti ini. Oke, satu lagi. Satu lagi contoh begini. Nah, ini. Sama kan? Jadi di sini ada sewa dibayar di muka. Buat jurnal umum dan buat penyesuaiannya. Maka bisa kita selesaikan, jurnal umumnya akan berbunyi seperti ini. Ya, 2.400.000 sewa dibayar di muka dan kas. Kemudian ketika dibuat jurnal penyesuaian, ini pindah ke kredit, debitnya kehilangan muka, dia menjadi beban. Angkanya yang ditulis yang terpakai, yaitu Maret sampai Desember. Berapa bulan? 10 bulan. Kalau 1 tahun sekian berarti per bulan 200.000. 10 bulan berarti 1 juta. Maka jurnal penyelesaiannya berbunyi begini. 2 juta. 1 juta ya, 2 juta ya, benar ya. Nah, satu lagi barangkali ini kuis ya, silakan dicoba. Baca dengan teliti, siapa yang bisa menjawab lengkap dengan argumennya. Ya, jadi yang dibuat adalah jurnal pada akhir tahun 2020 ya. Lengkap dengan argumennya. Jika kalian adalah muridnya Pak Win, tulis saja nama dan kelasnya. Nanti saya kasih nilai.
Sampai ketemu di contoh-contoh soal berikutnya, karena kita masih akan membahas materi jurnal penyesuaian yang lain, yaitu beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.